参见前辈。参见前辈。只能将分身凝聚成原形。怎么会这么虚弱？丹吗？要炼制出那传说中的五品灵。是。这么大的解穴都上午跑步，那个。不过他药性极大，有扩充经脉之象。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan spoiler untuk Babang Wanglin episode 75 yang akan rilis lagi ya beberapa minggu ke depan guys. Pasti kalian pada kepo kan? Kira-kira Wanglin bakal ngapain untuk menyelamatkan istrinya Limuan yang sekarat? Secara umurnya tersisa beberapa bulan atau bahkan mungkin beberapa hari lagi. Wanglin akhirnya datang ke pelelangan dan bertemu dengan Qiu Seping. Mereka berdua mengincar resep pil tingkat 6 guys di pelelangan. Apakah Wanglin akan mendapatkannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Melihat harga resep pilnya 10.000, Wanglin auto murung karena itu harga yang terlalu mahal buat dia. Jika menukarkannya dengan batu roh tingkat surgawi miliknya, itu bakal sangat agak disayangkan guys. Tapi dia cukup pintar dan tidak kehabisan akal. Mengeluarkan ukiran kayu, berniat menukarkannya dengan resep pil. Membuat tetua yang berada di ranah formasi jiwa, auto terkejut bukan main. Penasaran akan ukiran kayu tersebut. Tapi sayangnya setelah dicek dia menduga kemungkinan harga ukiran kayu itu nggak sampai 10.000 batu roh tingkat tinggi. Mendengar itu Wanglin sedikit kesal guys. Padahal ukiran kayu ini sangat langka dan bisa terjual dengan harga yang tinggi. Tidak lama dari itu tiba-tiba muncul seorang wanita bersama dengan seorang kakek yang membeli resep pil tingkat 6 itu dengan harga 30.000 pil. Buset. Setelah mendapatkan resep pil itu, mereka langsung pergi guys. Karena resep pil sudah tidak ada, Wanglin dan Muan pun kembali ke penginapan. Muan masih mencoba menenangkan Wanglin. Dia berkata dirinya tidak membutuhkan resep pil tingkat 6. Wanglin tentu kurang percayakan hal itu guys, soalnya itulah satu-satunya cara supaya si Muan bisa sembuh. Setelah itu dia menyuruh Lu Fei dan Tian menjaga Muan, sementara dia pergi ke suatu tempat. Yang ternyata si Wanglin itu menghampiri seorang wanita yang bersama dengan seorang kakek tua yang tadi itu membeli resep pil tingkat 6 guys. Wanglin ingin meminta pil tingkat 6 itu secara paksa, sampai dia mengancam kedua orang ini kalau tidak ingin memberikan resep itu, maka mereka akan dihabisi. Melihat Wanglin sangat kuat, tentu mereka takut guys memberikan resep tersebut. Wanglin pun menyalin resepnya dan mengembalikan ke mereka. Oh alah, ternyata nggak diambil, cuma disalin doang. Tidak lupa dia memberikan satu buah batu spiritual tingkat surgawi sebagai bayaran. Nah gini kan masih mending guys. Dan pada akhirnya dia pergi dari sana. Singkat cerita 10 hari dilewati. Wanglin dan yang lainnya sudah sampai ke formasi kuno dan kembali ke rumah batu tepat di tengah hutan. Dengan cepat si Wanglin merawat tubuhnya Muan sekaligus memberikan resep pil tingkat 6. Sialnya ada satu masalah guys, yaitu bahan-bahan untuk membuat pil tingkat 6 ini sangat langka dan jarang sekali ditemukan. Muan menyarankan agar meminta Ouyang Zhe, seorang tetua alkemis yang ada di sekte awan langit, untuk mencarikan bahan-bahan itu, karena memang bahan-bahan itu sungguh langka. Alhasil Ouyang Zhe mencoba mempelajari penggabungan dari 138 bahan. Gak cuma itu, Wanglin bergegas pergi dari sana untuk mencari bahan-bahan di negara lain. Singkat cerita 7 bulan pun dilewati. Dan akhirnya Wanglin kembali ke rumah batunya membawakan bahan-bahan yang diperlukan. Sesampai di sana dia langsung terkejut karena kondisi Muan yang semakin parah.
Ditambah Muan meminta Wang Lin agar tidak pergi guys, karena dia berfikir mungkin hidupnya tidak lama lagi. Wah, kacau nih. Tapi Wang Lin pastikan tenang saja dia bakal menepati janji untuk tidak membiarkan Muan meninggoy. Dia segera pergi memanggil Ouyang Zhe, memberikan semua bahan-bahan yang sudah didapatkan dan menyuruhnya membuatkan pil tingkat 6. Tetua Ouyang Zhe senang guys, diketahui juga Ouyang Zhe ini merupakan seorang tetua yang gila dengan alkemis. Memurnikan pil tingkat 6 yang sangat langka merupakan suatu pengalaman yang belum pernah dia rasakan. Makanya dia bersemangat banget nih. Singkat cerita, 4 bulan sudah dilewati. Tetua Ouyang Zhe menemui Wang Lin dan membawakan pil tingkat 6 yang dibutuhkan. Wang Lin menghampiri Muan dan segera memberikannya untuk dia makan. Tapi tiba-tiba tubuhnya Muan mengeluarkan energi yang sangat kuat. Sampai-sampai Lu Fei dan Tie Yang ikut terkejut guys, padahal mereka ada di luar. Karena proses pemulihannya Muan ini memakan waktu yang cukup lama, Wang Lin menyuruh mereka segera kembali bersama dengan tetua Ouyang Zhe ke sekte awan langit dulu. Pada akhirnya mereka pun pergi dari sana. Tapi secara tiba-tiba tubuhnya Muan terus memancarkan aura yang sangat kuat sampai tidak bisa dikendalikan. Wang Lin langsung mencoba menenangkannya menggunakan formasi segel. Tetapi dia juga harus ekstra hati-hati guys, karena saat ini tubuhnya Muan sungguh lemah. Jadi kalau sampai si Wang Lin salah langkah sedikit aja, maka tubuhnya Muan auto hancur. Tidak lama dari itu, tubuhnya Muan pun mulai dibungkus oleh benang-benang emas. Kalau kalian ingat, Wang Lin pernah seperti ini ketika waktu itu dia pengen menerobos ke tingkat Nasken Soul. Yang berarti si Muan juga mengalami tanda-tanda penerobosan ke tingkat Nasken Soul guys. Langit mulai bergemuruh dan menciptakan bencana surgawi. Nggak ada cara lain, Wang Lin hanya bisa mundur, mengambil langkah agak jauh dan melindungi Muan dari bencana surgawi itu. Kalau Muan terkena bencana surgawi sekarang dengan tubuhnya yang begitu lemah, kemungkinan dia malah meninggal guys. Soalnya biasanya para praktisi melawan kesengsaraan surgawi ketika mereka berada di kondisi yang prima, tidak sakit-sakitan seperti Muan sekarang. Waduh, kacau nih. Wang Lin segera membentuk pelindung dan menunggu Muan menerobos. Tetapi akhirnya bencana surgawi pun sudah tiba. Petir-petir mulai menyambar ke sana ke sini, menyambar ke tubuhnya Muan. Wang Lin yang terus bertahan, bertekad walaupun dia bakal disambar petir tanpa perlindungan, dirinya tidak ragu kalau semisal sampai meninggal. Ledakan petir terus terjadi sampai menciptakan ledakan yang begitu besar. Wang Lin terus berusaha menahan semua petir itu, sedangkan bencana surgawi sangatlah kuat, sampai-sampai Lord kita walaupun di ranah formasi jiwa, itu mulai kesulitan. Tubuhnya mulai luka-luka, tetapi dia tidak mau menyerah hanya karena begini doang. Dia mengeluarkan bendera jiwa miliknya, bersiap untuk menahan serangan itu kembali dan tuar. Terjadilah beberapa kali ledakan yang sangat besar di langit. Wang Lin yang terus berusaha menahan semua serangan itu, membuat tubuhnya semakin terluka guys. Dia nggak rela kalau usahanya selama ini akan digagalkan hanya gara-gara bencana surgawi. Serangan bencana surgawi tepat mengenai tubuhnya Wang Lin tanpa perlindungan, membuat dia auto memuntahkan darah dan tubuhnya mulai gosong. Untungnya karena perlindungan dari Wang Lin, tubuhnya Muan bisa memunculkan tanda-tanda keberhasilan. Pada akhirnya Wang Lin senang dan tertawa keras, berteriak tidak akan pernah membiarkan bencana surgawi ini menghalangi penerobosannya Muan. Tapi bencana surgawi nggak kunjung berhenti nih, terus menyerang ke arah mereka berdua, sampai Wang Lin sudah tidak kuat lagi menahan serangan dari bencana surgawi ini. Bahkan jatuh lemas sehingga tuar. Terjadilah ledakan yang sangat besar di sana dan ternyata guys, Muan perlahan juga terkena serangan dari bencana surgawi itu, membuat tubuhnya terluka cukup parah nih, sampai proses penerobosan terhenti.
Pada akhirnya bencana surgawi pun ikutan berhenti. Alhamdulillah lah ya. Setelah itu dengan tubuh yang sungguh lemas, Wang Lin membawa tubuhnya Muan ke rumah batu guys. Tidak lupa dia langsung meminumkan beberapa pil pemulihan. Tubuhnya si Wang Lin terluka parahnya bukan main. Sekitar kira-kira 70% itu kosong. Ditambah dia mengecek tubuhnya Muan, tapi dia terkejut, Muan mengalami luka yang parah juga. Dan setelah diidentifikasi, kemungkinan Muan membutuhkan waktu sekitar 19 tahun untuk pulih. Lama banget ya. Oleh karena itu, dia ingin berkultivasi pemulihan diri secepatnya. Tapi sebelum itu, dia mengirimkan pesan kepada Tie Yun dan Lu Fei, menyuruh mereka datang menjaga mereka. Merasa semua sudah cukup aman, akhirnya dia segera memulihkan diri selama total 6 bulan penuh guys. 不过他药性极大，有扩充经脉之象，也最 Di sisi lain, tepatnya di tepi wilayah Chu, ada sekelompok orang yang muncul dari sebuah area teleportasi, yang ternyata itu adalah kelompoknya si Qiu Seping. Ditambah beberapa tetua yang Wang Lin temui kemarin di pavilion harta guys. Mereka datang bertujuan ingin pergi ke makam abadi. Tapi Qiu Seping masih kepikiran soal si Wang Lin. Tidak menyangka Wang Lin bisa meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Sambil melakukan perjalanan mereka berdiskusi. Berniat sehabis pulang dari makam abadi nanti, mereka bakal mampir ke sekte awan langit. Soalnya sekarang di wilayah Chu, sekte awan langit lah yang terhitung sebagai sekte paling kuat. Mereka berniat ke sana untuk meminta beberapa pil dan tidak ingin berbuat jahat. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan, mereka melihat ada 3 orang utusan dari wilayah Phoenix yang datang ke wilayah Chu. Membuat mereka semua terkejut dong, jarang sekali ada utusan dari wilayah Phoenix yang mau datang ke wilayah terpencil. Sampai-sampai mereka penasaran guys, apa tujuannya nih? Wah, ini mah sudah pasti mencari Wang Lin karena perintah dari Hong Di. Secara kan Wang Lin kita sudah menjadi buronan satu benua guys. Tapi jikalaupun benar tahu dari mana mereka, si Wang Lin ada di dekat sekte awan langit ya. Selesai dulu untuk spoiler episode 75 Renegade Immortal atau Xian Ni. Semoga aja Muan sembuh secepatnya ya guys ya. Memang tidak sabar melihat Wang Lin keluar dan melawan orang-orang dari negara Phoenix. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.